Jadi saya kira udah saya kirim ya di Sipadi ya. Saya kira udah kirim di Sipadi untuk materi materi atau question internal control questionnaire. Oh, nggak silap saya sudah saya kirim itu di Sipadi internal control questionnaire sudah saya kirim filenya itu. Jadi dari situlah kamu bisa mengukur pemahaman kamu, karena yang diharapkan itu kan kamu, yang diukur itu kan sebenarnya kamu. Kamu itu bisa nggak memahami struktur pengendalian intern atau aturan-aturan yang ada di organisasi itu. Ya. Kalau istilahnya kamu tidak, kalau memang kamu tidak memahami, menemukan pemahaman, ataupun istilahnya indikatornya, kalau kuesioner itu tidak kamu isi, berarti kamu belum paham. Itu indikatornya. Ya, indikatornya salah satu indikatornya itu adalah kalau belum kamu tanyakan, kalau belum kamu isi, kalau diisi itu kan berarti kan ditanyakan kan. Kalau kamu belum isi kuesionernya ya atau tidak di situ, kan gitu ya, maka kamu belum dikategorikan memahami struktur pengendalian. Nggak masalah dia jawabannya ya atau tidak ya, nggak masalah jawabannya ya atau tidak. Tapi istilahnya kamu harus paham dulu aturan-aturan yang ada di organisasi. Jadi gini ya, artinya banyak ya, saya pun kadang-kadang heran ketika di organisasi atau di perusahaan yang kita periksa itu orang accountingnya ya, kita periksakan orang accountingnya, cuman terkadang mereka lupa dengan istilah-istilah accounting. Ya, nggak tahu saya. Contoh nih misalnya, kalau kamu tanya ke organisasi yang kecil ataupun menengah ke bawah lah gitu, yang tidak begitu besar. Jika kamu cerita buku besar, ledgernya mana nih buku besar. Kadang-kadang orang itu blank. Jadi banyak perbedaan istilah ataupun ya mungkin ya perbedaan istilah yang mereka pahami di accounting atau di keuangan, sehingga mereka tidak paham pertanyaan kita. Ya, itu sering saya alami. Jadi ketika kita ke organisasi atau ke perusahaan, bagian dari elemen pengendalian sistem informasi dan akuntansinya ya, lalu kita tanyakan, ini pakai pembukuan accounting? Iya. Saya minta buku besarnya lah. Bingung mereka. Blank. Apa itu buku besar? Apa ya? Buku besar? Apa tuh? Kadang-kadang dia jawabnya langsung, iya Pak, segera Pak. Cuma saya nggak ngerti. Lama nggak dikasih. Ya kan? Seminggu, 2 hari, 3 hari, seminggu. Loh, apanya? Saya tanya, mana nih buku besarnya? Buku besarnya yang mana ya Pak? Nanya lagi dia. Padahal dia orang accounting. Padahal dia orang pembukuan. Ya kan? Dia nanya lagi sama kita. Buku besarnya mana ya Pak? Nah, bingung. Oh itu loh, paksa kita terangkan siklus. Makanya ketika kamu memeriksa keuangan ya, memeriksa proses keuangan, kalau kamu tidak paham siklus akuntansi ataupun format-format ataupun bentuk-bentuk accounting yang kita bahas di kuliahan, maka yang mereka paham agak lain istilahnya. Contoh misalnya macam buku besar tadi lah misalnya kan, yang mereka pahami itu adalah rekap bahasanya, bahasa rekap. Jadi kita tanya kan, ini rekap pendapatan mana? Oh cepat, besok langsung masih dia. Tapi kalau ditanya buku besar pendapatan mana? Apa buku besar katanya? Bingung dia. Ya nggak yang muda, nggak yang tua. Kadang-kadang saya bingung juga. Apa beda belajar akuntansinya mereka sama kita kan gitu ya. Tapi terakhir makanya ada beberapa istilahnya, ada beberapa orang mungkin sudah lupa, begitu dibongkarnya lagi baru bilang, oh iya saya belajar ini dulu ya di accounting. Jadi terkadang gini,
kita ini misalnya, kamu merasa yang kamu pelajari di sini dengan yang di lapangan itu berbeda 180 derajat gitu ya. Enggak juga. Secara basic sama. Cuman terkadang istilah, ya, terkadang istilah-istilah yang berbeda. Ya, kamu kan masuk ke lingkungan baru. Kamu berasal lingkungannya lingkungan kampus, lingkungan buku, kan gitu ya. Mereka sudah terus menerus seperti itu. Kadang apa namanya ya? Berevolusi pun bentuk-bentuk tabelnya, ya, berevolusi pun bentuk yang di mereka aja bentuk tabelnya nggak sama seperti yang di kuliah, bentuk-bentuk tabel neraca saldo, worksheet atau apa itu tuh nggak sama dengan yang di luar, tapi prinsipnya sama gitu ya, formatnya beda, makanya biasanya kamu bingung duluan, itu kamunya yang malah bingung terkadang, ya kan. Tapi ya kita harus memahaminya, disitulah bentuk pemahaman kita, tuntutan dalam pemahaman, ya, tuntutan dalam pemahaman. Jadi ketika kamu, salah satunya lagi yang kebiasaan, kalau misalnya mana laporan keuangannya nih, gitu ya, apa mereka kasih? Mereka kasih buku kas. Ini laporan keuangannya Pak, artinya. Buku kas dikasihnya sama kita. Buku besar kas, itulah laporan keuangan menurut mereka. Kebayangan kamu, sini laporan keuangan kan, kebayangan kita kan neraca, laba rugi, perubahan modal, arus kas atau pencatatan, kan begitu ya. Begitu ketemu tanya tentang perusahaan lalu kamu atau organisasi lah, nah, ini mana laporan keuangannya, kasihnya loh buku kas. Jadi laporan keuangannya mana Pak? Itu laporan keuangannya Pak. Ngotot pula dia, kadang pakai ngotot loh, pakai marah gitu. Itulah laporan keuangan, mana lagi katanya. Jadi kita harus pelan-pelan jelaskannya. Ini bukan laporan keuangan Pak, ini buku kas, bagian dari laporan keuangan. Ya, bagian kecil pun kan gitu ya, bagian kecil dari laporan keuangan. Kita ada daftar aset, ada buku besar aset, ada aset tetap dan lain sebagainya, piutang, modal, pendapatan, penerimaan, biaya, kan ada. Ini buku kas, sebagian kecilnya. Oh itu aja ya, baru ngomong. Oh itu aja yang kami. Nggak ngerti saya, kadang-kadang gitu ya. Nah itulah bentuk pemahaman kita terhadap pengendalian intern itu. Jadi sebelum kita memeriksa, sebelum kita melihat kondisi-kondisi perusahaan itu kita harus pahami. Jadi intinya kalau kamu praktekkan yang ada di internal control questionnaire itu, insyaallah kamu sudah masuk ke pemahaman pengendalian intern perusahaan. Yang ujungnya akan kembali saya bilang, kalau sudah paham kayak mana Pak, kan gitu ya. Ujungnya itu adalah di standar pekerjaan lapangan yang kedua itu menentukan sifat, saat, dan lingkup pemeriksaan. Sifat itu maksudnya ini intens, khusus, umum, biasa-biasa, umum, operasional, kan gitu kan, atau khusus, ada kasus dan lain sebagainya. Itu yang namanya sifat. Itu tengok-tengok, oh ini kalau kamu nanti kalau di organisasi yang saya tugaskan ini, kamu yang umum saja, nggak yang khusus, kecuali kalau memang ada request, ya kan. Kadang-kadang kan mereka gitu ya, mereka nggak tahu ini, wah Pak, datang pemiliknya kan, Pak ada korupsi di tempat kami nih, Bapak tolong periksakan dulu. Kita yang belum tentu percaya dulu, kan gitu kan. Kita lihat apa namanya bukti buku kasnya, kita lihat kalau memang sesuai dengan bukti ya nggak ada lah, berarti ya secara kita harus independen gitu ya, secara lihat kita nggak ada hal-hal yang menjurus ke korupsi, kita bilang nggak ada, kan gitu. Nah itu tadi, jadi sifat tadi ya, lalu saat maksudnya. Nah begitu saat dan lingkup ini maksudnya kan gini, berapa lama waktu dan berapa luas pemeriksaan. Kalau kan udah saya bilang kemarin, kalau istilahnya kita lihat orang accountingnya lulusan akuntansi, S1 akuntansi, pengalaman 5 tahun, setiap tahun ada sertifikasi, pelatihan-pelatihan akuntansi, dikirim dia jadi setahun 2 kali, kan gitu ya misalnya. Udahlah, untuk yang salah hitung itu nggak usah kamu periksa.
untuk kebenaran, apalagi dia sudah pakai sistem komputer, ya. Kalau sudah pakai sistem komputer, sudah tak terlalu detail kamu di situ, di penjumlahan, di apa itu tidak perlu terlalu detail, kan gitu, tidak perlu terlalu detail. Jadi di mana Pak? Ya, kalian cari yang lain lagi, kan gitu. Jadi dengan keadaannya kita pahami struktur pengendalian intern dengan ada karyawan yang begini, kita ya udah. Oh kan kita nggak boleh terlalu percaya, iya nggak boleh terlalu percaya, cuman tetap kita ambil buktinya, tetap kita periksa, cuman tidak terlalu fokuslah ketika kita lihat ada yang lemah, weak, struktur pengendalian internnya. Pasti ada kan, dari kuesioner itu pasti ada jawaban yang tidak, itulah yang kita nilai sebagai kelemahan, ya, kita nilai sebagai kelemahan, ya. Jadi memang sih bahasanya terkadang don't judge book by the cover, kan gitu. Itu memang terkadang memang terjadi juga, tapi yang harus kamu pahami juga bahwa fisik luar ini adalah cerminan dari yang dalam. Selain daripada istilah don't judge book by the cover, kamu harus pahami ada istilah apa yang di luar ini cerminan dari dalam. Karena ada hadis, kalau hati, nah, kalbu, kan gitu ya. Kalau daging, ada di dalam tubuh kita ada segumpal daging, itu kan hadisnya ya. Kalau dia bagus, maka baguslah semua. Kalau dia rusak, maka rusaklah semua. Nah, artinya kan begitu ya. Berarti ada faktor dalam juga yang membuat luaran itu jadi baik. Selain daripada don't just book by the cover tadi, itu kan bukan istilah kita sebenarnya, tapi yang istilah syariat kita adalah apa yang di dalam hati itu akan tercermin keluar. Tinggal kita gali aja itu, tinggal gali. Karena ada sifat-sifat manusia yang memang bisa kita gali, ya kan. Makanya kuesioner itu membantu sekali. Ya, oke. Ada pertanyaan terkait kuesioner sebelum kita masuk ke langkah selanjutnya? Jadi gini, ada juga secara syariat bisa kita deteksi ya pengendalian intern ini dengan kamu memahami sifat-sifat hakiki manusia. Ya, jadi kalau ada sudah sifat-sifat buruk manusia itu muncul, ya kecil jadi gini loh. Bukan berarti, ini kamu bilang, bukan berarti pasti orang yang rajin sholat itu pasti jujur. Pastian itu tidak ada. Tapi itu adalah bagian langkah kita untuk mempercayainya. Kan gitu, bagian dari langkah kita untuk mempercayainya. Karena terkadang kita tidak bisa memastikan juga kan, tapi intinya ada indikator-indikator selain daripada, makanya yang coba ditangkap oleh internal control questionnaire. Nah, kalau kamu mau coba tangkap dengan syariat pun bisa, dengan indikator syariat. Contoh misalnya, apakah mereka mendahulukan sholat daripada pekerjaannya dulu, kan gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi ada istilah terkadang kan kalau kamu mencoba melihat, itu pun ada di hadisnya. Ketika kamu melihat orang pergi ke masjid di waktu subuh dan asar, bersaksilah bahwa dia orang beriman. Indikatornya beriman. Jadi kalau orang beriman itu kan ini ketika mereka memahami konsekuensi ya. Beriman itu kan ketika kita menerima atau memahami konsekuensi.
Artinya apa? Ketika kamu berbuat jahat, ada balasannya. Ketika kamu berbuat baik, ada balasannya. Kan gitu ya. Nggak di sini, itulah maha adilnya Allah. Kita berbeda dengan orang konvensional. Nggak di sini balasannya, pastinya dapat kena di akhirat. Jadi keimanan terhadap akhirat, keimanan terhadap kehidupan setelah kematian, itu akan menjaga seseorang untuk tetap konsisten dan komit dalam pekerjaannya. Ya, efek kepekerjaan itu tuh. Ya, efek kepekerjaan. Jadi, makanya saya bilang kan, orang Islam itu seharusnya orang yang paling profesional. Kenapa? Contoh misalnya, ya, kita sudah dibayar gaji untuk kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Kerja ya, kamu sudah setuju akad. Lalu kamu di jam itu kamu tidak bekerja. Kamu tidak bekerja, kan berarti kamu melanggar akad. Bukankah ciri-ciri orang munafik itu salah satunya adalah khianat? Kan gitu ya. Nah, kamu kira, oh nggak apa-apa kok, nggak tahu dia. Walaupun aku main-main, atau walaupun aku nggak kerja, main-main waktu jam kerja misalnya, nggak apa-apa, nggak tahu kok apa itu owner itu, bapak itu, apapun itu. Ya dia nggak tahu. Tapi catatan kan jalan. Kan gitu, catatan rakib atid kita. Kan jalan. Nah, itu pemahaman dalam keimanan itu sangat membantu kita profesional dalam bekerja. Contoh misalnya hak orang jangan diambil, gibah, ya kan, gibah tidak boleh. Gibah itu biasanya digunakan untuk persaingan kerja, kan bisa begitu. Bedakan gibah dengan memberikan informasi. Memang itu masalah hati memang, tapi ada kejadian memang yang mungkin pernah juga saya kasih tahu ke kalian. Apakah itu gibah atau informasi? Tapi ya karena pengalaman, histori, gitu ya, histori. Contoh misalnya, saya pernah berhubungan bisnis dengan ada dosen di Polmed, kan gitu ya, pernah berhubungan bisnis dan kacau, istilahnya tidak fair, itu artinya pembagian tidak fair. Lucunya barang habis duit tidak ada, nggak ada jualan, barang habis duit tidak ada, kan gitu ya. Itu yang itu parah itu, ya kan, salahnya. Terus ada kawan saya mau kerjasama sama dia, kawan saya yang baru kenal, lalu ada mau kerjasama sama dia, kan gitu. Yang saya kenal dia ada pernah berbuat curang, kan begitu ya. Udah saya diam-diamkan aja gitu. Artinya tetap ada konsekuensi toh. Tapi apa yang kawan itu langsung ngomong sama saya, oh kenal sama si Anu, katanya kan. Oh kenal, dia mau ngajak gini-gini nih. Oh, saya kemarin cuma bilang cobalah kok, kan saya bilang gitu karena kawan kan. Mudah-mudahan dia bagus, karena harapan saya dia berubah, kan gitu ya, dengan kedekatan agama dan lain sebagainya. Rupanya setelah beberapa lama, kawan saya yang bekerja sama lagi dengan yang sering nokoh itu di toko juga, kan gitu. Langsung ceritalah dia sama saya, ini akunnya sama seperti persis, mirip seperti barang nggak ada, duit nggak ada, tinggal nggak ada, barang nggak ada, duit nggak, bingung ini. Tanya-tanya nggak peduli, tanya, itulah bahasanya kan. Terus apa yang saya bilang ini pengalaman pribadi. Oh, aku sih udah tahu. Saya bilang gitu. Marah teman saya itu yang kemarin yang kerja. Kok udah tahu kok nggak bilang sama aku, katanya kan. Ya, saya bilang, ya aku sangka dia berubah. Ya kalaupun dia berubah, ya kasih tahu lah. Aku kan bisa siap-siap, kan gitu artinya kan. Kalaupun berubah ya alhamdulillah. Kalau nggak berubah kan kita udah siap-siap, boy, katanya kan. Dari situ saya mengambil kesimpulan ada beda informasi dengan gibah. Ya, informasi ya artinya di situ
memang kita dibutuhkan informasi kita supaya kawan kita jangan celaka, kan gitu ya. Misalnya kan, oh si Anu ngutang sama ini, sama kita aja payah kali dia bayar kan. Terus kawan yang mengutangin itu nanya, si Anu mau ngutang sama aku, cuma menurutmu apalah yang kamu bilang? Ya bilang aja apa adanya. Dia sudah ngutang sama sekian, tapi belum lama ini belum ada bayar. Itu ya penilaianmu, ya terserah lah, kan gitu bahasa kita kan jadinya. Oh iyalah itu keputusanmu, kita bilang gitu aja. Kalau dia memang mau ngasih pinjaman juga ya terserah kan gitu ya. Tapi sama kita, kalau si Anu itu minjam udah berapa lama nggak bayar, nah itu kan informasi ya, itu informasi ya. Kalau gibah itu kan lebih cenderung malah dekat ke fitnah, itu pun malah kalau seperti itu. Tapi intinya memang lebih banyak mudaratnya dari mana. Jadi gini, kalau kamu bisa mau baca buku, kalaupun mau search, itu ada buku yang namanya Fikih Prioritas. Fikih Prioritas namanya. Yusuf Qardawi karangannya. Itu memberikan kita pandangan untuk memberikan prioritas. Kan gini, yang kita kerjakan itu kan yang baik-baik semua. Kan nggak ada niat kalian maling kan, ataupun maksiat, ataupun mencuri, ataupun membunuh orang tanpa alasan atau apa. Kira-kira ada niat kalian sih? Nggak ada, Pak. Nggak ada kan. Yang baik-baik aja nya kalian kan, baik-baik aja nya niat kita kan gitu. Cuman ketika yang pilihan yang baik-baik itu semua pun, ya kan, bekerja atau kuliah, menyelesaikan kuliah, ini kan yang baik-baik ini. Bekerja bisa meringankan orang tua, jadi bisa langsung kuliah ini istilahnya nanti jadi lebih pintar, jadi bisa lebih membantu orang, lebih bermanfaat untuk orang. Ya, jadi kamu mengejar ilmu ini pun untuk kebermanfaatan. Ya, bukan untuk cari kaya. Untuk cari uang, cari kaya itu enggak perlu, itu datang sendiri. Ya, itu datang di efek itu. Ya, bukan itu tujuan. Tapi ketika kamu punya ilmu, kamu belajar, lalu kamu punya kemampuan, lalu kamu bisa membantu orang, ya bantu. Itu ke situ arahnya kan gitu ya. Nah, jadi ketika prioritas kerja apa atau ini atau membantu ini, ada lagi membantu aja ada ya prioritas kan. Apakah membantu orang tua, membantu tetangga, membantu, wah jadi bingung gitu kan. Ini hari pas jam sekian, orang tua minta diantar, orang ini minta diantar, orang ini minta diantar, orang istilahnya kawan-kawan semua yang rapat-rapat, nah bingung. Nah jadi itu ada pandangan, ya. Jadi ada pandangan fikih prioritas namanya. Ya, jadi kita silakan dibaca untuk bisa menambah pengetahuan kalian untuk bisa melihat yang mana yang prioritas. Jadi sama seperti kita ceritakan kejelekan orang ini pun, ataupun kita melihat kejelekan orang, apakah kejelekan orang itu menjadi langkah untuk mencegah mudarat yang lebih besar? Apakah menceritakan kejelekan orang itu merupakan bagian dari langkah untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar? Lakukan. Tapi kalau tidak perlu, ya tak usah. Ya kan, kalau nggak ada hubungannya pun dengan kerja kita, ya tak usah. Kan gitu ya. Jadi itu intinya dari segi prioritas kan gitu ya. Nah itulah bagian dari syariat. Jadi kamu harus pahami sifat-sifat manusia jadinya dalam memahami struktur pengendalian intern perusahaan. Contoh misalnya seperti yang saya bilang kemarin, kasir dia salah nulis. Bukti orang yang tidak kompeten pernah saya kasih tahu kalian di sini. Salah satu orang jujur bagus, tapi kalau jujur itu lebih bagus disandingkan dengan kompetensi. Salah satu orang yang saya ada ketemu orang jujur tapi tidak kompeten. Jujur dia tapi tidak kompeten, sehingga dia banyak melakukan kesalahan. Jadi kesalahan memang dia nggak ada niat mau buat salah, cuman karena nggak kompetennya aja nya. Contoh misalnya ketika nulis kwitansi, dia mau nulis misalnya angka, dia menulis angka 1,5
100.00 harga barang 100.00 itu berapa? 10.000 atau akan jadi membingungkan. Atau salah satu lagi yang kamu bisa lihat orang yang ukuran orang kurang kompeten itu salah satunya itu dia nulis seperti itu. Nggak tahu itu jadi berapa sebenarnya. 100.00. Nggak mungkin ada 10 rupiah 00 sen sekarang. Dia mau nulis 1.000 atau mau nulis 10.000? Nggak tahu juga. Nah, itu nah. Tapi jujur dia orangnya loh. Saya ingat saya ada orang yang kerja sama saya di situ. Jujur orangnya. Tapi nggak saya pekerjakan juga, saya pecat juga. Kenapa apa? Itu berbahaya. Ya, lebih banyak bahayanya itu. Orang tidak kompeten itu. Jadi jujur dengan kompeten, rupanya lebih tinggi kompeten daripada ada jujur. Ya jujurnya mau saya. Jadi kita harus cari orang yang jujur, orang yang kompeten, tapi jujurnya lumayan, gitu. Wah, itu bahasanya. Ada kalau jujur kali tapi nggak kompeten, waduh bahaya itu. Salah satunya kalau yang nggak kompeten itu nulis Sabtu pakai P, Sabtu pakai P, ya kan? Apalagi? Kadang-kadang kalau di WA atau di apa di sana, Bu pakai K. Memang Bu itu ngomongnya Bu ada K-nya, tapi kalau ditulisan kan dia Bu, ya kan? Ditulisan kan Bu, bukan pakai K. Itulah kompetensi namanya. Nggak semua yang disebutkan keluar itu tertulis sama kan? Kalau bahasa Indonesia, nggak usah kalau bahasa Arab lebih hebat lagi dia. Dengung aja lain hari artinya kan? Dengung A-nya aja lain lah jadinya artinya. Ya kan? Itu memang lebih kaya. Tapi kalau bahasa Indonesia miskin bahasa Indonesia. Nah ini kan kondisinya. Jadi ketika menilai struktur pengendalian intern itu seperti itu. Ada kira-kira yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, coba kita bahas kasus satu ya. Soal yang dulu, soal dulu bikin soal meet ini dulu ya. Sekarang nggak lagi terlalu sering, nanti udah apa dia ada mantap lah kalau cuman itu aja soalnya ya kan. Coba kita lihat mana soalnya ya. Sampai ke struktur pengendalian intern dulu ya. Kita bahas dulu, kita lihat soalnya. Kamu baca, lalu kamu pahami soalnya. Sebentar. Ya, sebentar. Bentar ya, ada tamu rupanya. Ini dia, silahkan dibaca dulu ya. Mas. Ini. Allah Akbar. Udah dibaca? Udah dibaca belum? Udah siap bacanya? Sampai mana bacanya? Alah.
baca doa jawaban kemudian ini soal yang ujian yang semester lalu 2020. Enggak, saya kasih lagi lah, udah beredar. Coba baca yang keras suaranya lah. Paragraf pertama gantian. Ya, baca siapa tuh? Cita ya. Coba baca dulu Cita. Gak ada suaranya. Mana Cita? Mana ini suaranya? Siapa yang agak keras? Kenapa Cita? Suaramu kok nggak nampak? Nggak dengar? Nggak dengar suaramu Cita? Nggak dengar juga? Nggak dengar juga? Nah, yang lain. Bang Coba. Nabila, Ah, Bang Nabila, lembaga keuangan memiliki 5 cabang yang beroperasi di seluruh Indonesia. Bang Nabila secara historis membolehkan cabang-cabangnya untuk memiliki otonomi. Campur tangan perusahaan terjadi hanya jika hasil yang direncanakan tidak dicapai. Manajemen perusahaan memiliki integritas yang tinggi, tetapi Dewan Komisaris dan Komite Audit tidak bertindak aktif. Bang Nabila memiliki kebijakan untuk mempekerjakan orang yang berkompeten. Perusahaan memiliki kode perilaku, tapi hanya sedikit pegawainya, pengawasan. hanya sedikit pengawasan kepatuhan karyawan. Ya. Pengawasan manajemen secara wajar bersifat konservatif dalam hubungannya dengan prinsip dan praktik akuntansi. Tetapi paket kompensasi karyawan sangat tergantung pada kinerja. Bank Nabila tidak memiliki departemen audit internal dan mengandalkan auditor eksternal dalam mereview pengendalian di tiap cabang. Oke. Lanjut, yang lain. Siapa lagi? Ini dia intinya di Dina sini. adalah manajer cabang dari cabang Medan. Ia bertugas selama 7 tahun terakhir dan tiap tahun dia mampu meningkatkan profitabilitas cabang tersebut. Dia diberikan kompensasi sebagian besar berdasarkan profitabilitas cabang. Banyaknya profitabilitas datang dari pengurangan biaya yang agresif, termasuk pengurangan yang berarti. Tahun lalu, pesaing baru telah masuk ke pasar dan telah menawarkan margin atau nisbah yang substansial dalam rangka meraih pangsa pasar. Dina menanggapi tindakan pesaing dengan penawaran margin atau nisbah bagi hasil lebih dengan harapan untuk menjaga pangsa pasar. Potensial sehingga pertumbuhan cabang dan profitabilitas terus terjaga. Jika profitabilitas tidak terjaga, gaji dan bonusnya akan dikurangi. Oke, yang lain. Siapa? Yang laki-laki. Laki-laki dulu. Si Ilham. Dina telah memutuskan bahwa satu cara untuk membuat cabangnya lebih menguntungkan adalah dengan memanipulasi jumlah pembiayaan yang disalurkan, karena piutang pembiayaan mewakili jumlah besar dari neraca cabang. Dia juga tahu bahwa pengendalian atas penyaluran pembiayaan lemah. Dia memandang manipulasi penyaluran pembiayaan ini sebagai solusi jangka pendek terhadap pengurangan keuntungan dari peningkatan margin atau nisbah bagi hasil dari pesaing. Dina yakin jika pesaingnya telah menghentikan peningkatan margin atau nisbah bagi hasil atau bangkrut.
salah saji di penyaluran pembiayaan dapat diperbaiki dengan sedikit pengaruh terhadap nilai total. Oke. Ya, lanjut. Diminta 1. Evaluasi kekuatan dan kelemahan lingkungan pengendalian Bank Nabila. 2. Faktor apa di dalam lingkungan pengendalian Bank Nabila yang telah membantu dan memfasilitasi manipulasi penyaluran pembiayaan oleh Dina? Ini kalian harus baca agak berulang sedikit ya, jangan sekali aja bacanya. Kalau sekali aja bacanya nggak ketahuan, dia nggak ngerti pun ya kan. Coba kita agak biar satu halaman ya. Oh, nggak dapat juga ya. Ini ya. Baik. Jadi yang kita pahami di sini, Bank Nabila ini kan kita mau kita bicara dari sisi pengendalian intern. Ya, kita dari sisi auditor pengendalian intern. Auditor kan gitu kan, auditor eksternal. Lalu kita lihat Bank Nabila sebagai lembaga keuangan ada 5 cabangnya. Nah, kita kan di sini maunya menilai ini kuat. Nah, cuman di posisi ininya yang diharapkan, di posisi lingkungan pengendalian. Cuman di bagian kan ada 5 elemen nih. Ada 5 elemen: lingkungan pengendalian, sistem informasi, risk management, manajemen risk, sistem informasi akuntansi, aktivitas pengendalian, dan monitoring. Kan 5 elemen nih pengendalian intern. Yang diminta yang elemen pertama aja nya, yaitu lingkungan pengendalian. Ya, di lingkungan pengendalian itu mana dia? Oke. Di lingkungan pengendalian itu kita mau nilai kekuatan dan kelemahan lingkungan pengendalian. Di lingkungan pengendalian ada 7 faktor. Ya kan? Ada 7 faktor yang kita pahami. Mulai dari faktor pertama? Anda. Apa faktor pertama? Apa faktor pertama? Nanda. Lingkungan pengendalian. Faktor pertama. Mananya orangnya? Oh, Nanda. Iya, Pak. Nah, faktor pertama lingkungan pengendalian apa? Nggak tahu, Pak. Makanya belajar lah. Di kuliah kemarin kan ada. Iya, Pak. Ya. Integritas dan nilai-nilai etika. Ya, integritas dan nilai-nilai etika. Faktor yang kedua? Komitmen terhadap kompetensi, Pak. Komitmen terhadap kompetensi. Yang ketiga? Dewan Komisaris dan Komite Gaya manajemen, gaya operasi, falsafah manajemen dan gaya operasi. Yang keempat tadi apa? Tadi yang kamu bilang sih, Kak? Dewan Komisaris dan Komite Audit. Perhatian Dewan Komisaris dan Komite Audit. Yang keempat. Yang kelima? Struktur organisasi. Yang keenam? Pembagian wewenang dan tanggung jawab. Yang ketujuh? Kebijakan HRD. Kebijakan personalia atau HRD. Nah, yang 7 ini yang kita lihat di Bank Nabila ini. Di nomor 1-nya dia minta kekuatan dan kelemahannya. Nah, dari 7 ini kamu lihat lemah atau kuat. Dan faktor apa yang membuat dia, faktor yang mana yang membuat dia lemah dan faktor mana yang dikategorikan itu membuat kuat. Jadi tuliskan dulu misalnya di kiri ini faktor-faktor faktor-faktor lingkungan pengendalian. Lalu bagian mana yang menunjukkan, sama seperti cerita kemarin itu, bagian mana yang menunjukkan yang memperlemah atau yang memperkuat
Di bagiannya di sini memperlemah, di sini memperkuat. Ada 2 kolom lagi kan. Jadi di sini faktor yang kolom pertama adalah faktor-faktor dari lingkungan pengendalian. Lalu di sini lemah, tapi bagian yang mana? Bagian yang lemahnya, yang sini bagian yang kuatnya. Baik, coba kita perhatikan. Di Bang Nabila ini. Bang Nabila ini di paragraf pertama misalnya, lembaga keuangan 5 cabang yang berkuasa di seluruh Indonesia. Dari sisi kalau yang etikanya ke bawah dia, yang mana duluan lah, jangan sampai berurutan kali pun enggak, tapi yang paling inti pokoknya kita dapat poin mana yang lemah, mana yang menguatkan, mana yang melemahkan internal audit, internal control, mana yang menguatkan internal control. Nah, kita pertama yang menguatkan dulu. Yang menguatkan saya garis ini nih, biru ini berarti ya. Ya kan, yang menguatkan. Nah, coba kita lihat yang mana yang menguatkan. Yang mana yang menguatkan lingkungan pengendalian. Dan dia di poin yang mana, faktor yang mana? Ada yang bisa lihat? Menguatkan atau melemahkan? Kita cari dulu pelan-pelan ya. Nih, membolehkan cabang-cabang memiliki otonomi. Ini melemahkan atau menguatkan dan di faktor yang mana? Oh, ini lovebird gitu. Kan tahu lovebird. Burungnya mahal. Cari kemari kalau pagi. Lovebird. Baik, yang saya sorot ini melemahkan atau menguatkan? Melemahkan, Pak. Melemahkan. Kan gitu ya. Dari poin faktor yang mana? Membolehkan cabang-cabangnya untuk memiliki otonomi. Kan ada faktor 7. Kan ada 7 faktor tuh lingkungan pengendalian. Nah, kalau yang ini nih membolehkan cabang memiliki otonomi, campur tangan perusahaan hanya pada rencana tidak dicapai. Nah, kira-kira ini faktor yang melemahkan dari 7 faktor tadi. 7 faktor tadi, ini bagian yang mana dia? Membolehkan cabang-cabang memiliki otonomi. Kira-kira bagian yang mana? Kemana arahnya? Izin, Pak. Ya. Ke pembagian wewenang ya, Pak, dan tanggung jawab. Ke pembagian wewenang dan tanggung jawab. Nah, di sini dia melemahkan, betul. Di sini dia melemahkan. Kalau melemahkan apa kita bikin? Kuning aja. Melemahkan. Di sini dia melemahkan, ya kan? Artinya dibilang Sirika tadi melemahkan karena apa tadi? Karena pembagian wewenang dan tanggung jawabnya. Jadi gini, kalau di perusahaan swasta ya, itu perusahaan yang komersial itu tidak ada otonomi ya. Itu semua sentralistik ya. Kalau otonomi cerita kamu ya pemerintahan daerah, pemerintahan ya. Kamu cerita pemerintahan iya. Tapi kalau cerita perusahaan bisnis komersial, dia harus sentralistik ya. Oh, nggak bagus otonomi. Enggak, memang begitu harusnya. Pengawasan itu harus tetap di sentral di seseorang.
atas perintah dialah maka sesuatu itu jadi diperiksa, tidak diperiksa, atau menjadi sesuatu itu menjadi berarti atau tidak berarti. Terkadang di organisasi itu yang menentukan itu dia. Walaupun prosesnya memang proses musyawarah atau rapat kan gitu ya, tapi penentuan tetap di dia. Ya, jadi ketika dia membolehkan otonomi ataupun berarti ada keputusan-keputusan, nah itu sebenarnya melemahkan. Ya, itulah melemahkannya. Oh iya, kalau ini ke faktor yang mana? Menguatkan atau melemahkan, dan faktor yang mana? Nah ini loh, menguatkan atau melemahkan? Ini menguatkan lah, karena dia beroperasi dengan gaya operasi ya, falsafah manajemen dan gaya operasi artinya dia membuat cabang. Membuat cabang itu emang bagian dari gaya ya, gaya manajemen. Jadi dia harus ada operasionalnya, harus lebih luas. Itu bisa menjadi faktor penguat ya, penguat. Dan tidak terlalu banyak pun dibandingkan dengan provinsi yang ada di Indonesia. Hanya 5 cabang. Provinsi ada berapa? Provinsi Indonesia ada berapa? 34. Ya, 34. Ya, 34 provinsi, atau ada yang nggak tahu. Baik, nah itu dia ya. Jadi kalian lihat aja nanti mengenai kaitannya ke faktor yang mana itu kita bahas. Nah, baik, selanjutnya manajemen perusahaan memiliki integritas yang tinggi. Ini kuat ya, kuat. Tapi Dewan Komisaris dan Komite Audit tidak bertindak aktif. Kalau tidak aktif berarti lemah. Kalian sudah tahu kan, manajemen katanya perusahaan memiliki integritas yang tinggi katanya. Tetapi Dewan Komisaris dan Komite Audit tidak bertindak aktif. Itu jadi lemah. Yang kuning yang lemah, yang hijau yang kuat. Ya. Bank Indonesia memiliki kebijakan untuk mempekerjakan orang-orang yang kompeten. Ini kuat atau lemah? Kuat ya? Kuat ya, Pak. Iya. Perusahaan memiliki kode perilaku. Memiliki kode perilaku tapi sedikit pengawasan kebutuhan karyawan. Memiliki kode perilaku, di sini kode perilaku artinya kode perilaku itu sebagai suatu penguatan ya. Kuat jadinya sistem kode perilaku itu kan maksudnya ada yang jujur seperti apa kriterianya kan gitu ya. Tapi sedikit pengawasan kepatuhan karyawan. Nah di sini sedikit pengawasan karyawan ini yang menjadi kelemahan kan gitu. Ini jadi, tapi kalau ditanya sistem kode perilaku itu seperti itu, ada kriteria, itu maksudnya kriteria untuk menduduki jabatan tertentu kan gitu kan, itu ada kriteria dalam perilakunya. Contoh misalnya kalau jadi manajer tidak boleh minum minuman keras atau merokok misalnya begitu ya. Nah itu ada yang kayak gitu, itu namanya kode perilaku namanya. Tapi sedihnya pengawasan kepatuhannya tidak berjalan. Sistem sudah ada, pengawasan itu berarti pengawasan ini adalah aktivitas pengendalian. Ini kalau udah ke lingkungan, kok luar dari ke lingkungan ya, aktivitas pengendalian. Ya ke situ juga dia lemah juga dia di situ ya. Di faktor itu dia ada yang lemahnya, ada yang kuatnya. Bisa lemah, bisa kuat, tinggal isikan aja. Ada bagian yang lemahnya, ada bagian yang, jadi dalam satu faktor tadi kebijakan HRD, kelemahannya ada, kekuatannya ada kode perilaku, kelemahannya pengawasannya
hanya sedikit pengawasan kepatuhan karyawan. Itu maksudnya. Dia bisa dapat dua-dua. Ya, dia bisa dapat dua-dua. Itu kondisinya. Selanjutnya, coba kita lihat lagi. Manajemen secara wajar bersifat konservatif. Hubungannya dengan prinsip akuntansi. Ini kelemahan atau kekuatan? Kuat. Kekuatan? Ya, apa alasannya? Iya, apa alasannya kira-kira? Siapa tadi yang bilang kuat? Hah? Iya. Apa alasan? Karena bersifat konservatif, Pak. Konservatif itu apa? Apa, Rika? Konservatif itu apa menurutmu? Iya. Apa sifat yang mendukung Kata konservatif itu loh, apa menurutmu artinya? Konservatif itu saklek kuno ya, ataupun istilahnya patuh saklek gitu, apa namanya ya, kaku ya, karena yang bilang kuno atau ya, jadi istilahnya dia dalam bersifat konservatif dalam hubungannya dengan prinsip dan praktik akuntansi. Maksudnya dia mau saklek, kalau dia harus ada bukti, harus ada bukti ya, gitu maksudnya ya. Tapi paket kompensasi karyawan sangat bergantung pada kinerja. Nah, ini kira-kira kelemahan atau kekuatan? Hah? Kelemahan itu kekuatan? Iya. Nah, dia dong. Apa ngerti kan maksudnya kan? Gajinya berdasarkan kinerja. Nah, itu sebagai kekuatan atau kelemahan? Orang yang rajin gajinya besar, orang yang malas gajinya rendah. Itu menurut kamu kelemahan atau kekuatan? Iya. Kekuatan, Pak. Kekuatan. Bang Nabila tidak memiliki audit internal, departemen audit internal, dan mengandalkan konsep cabang. Nah, ini kekuatan atau kelemahan? Kelemahan ya. Sebentar. Kelemahan karena dia tidak punya audit internal, tidak ada orang yang mengawasi. Itu kondisinya. Oke, nah kita masuk ke yang prosesnya. Ini berarti udah kita dapatkan berapa banyak, udah lebih dari evaluasi belum ya? Udah itu kan dapat lah itu, ya kan? Dapat. Nah sekarang yang mau kita tanya di sini, yang mau kita nomor 1 sudah dapat. Nomor 2 di sini, nomor 2, faktor apa dalam lingkungan pengendalian Bang Nabila yang telah membantu dan memfasilitasi manipulasi penyaluran pembiayaan oleh Dina? Kalian paham artinya ini kan, si Dina ini adalah manajer cabang dari cabang Medan yang bertugas 7 tahun terakhir, dan setiap tahun dia mampu meningkatkan laba, untung aja, laba aja. Dia memberikan kompensasi sebagian besar, dia diberikan kompensasi, dia dapat bonus terus.
dari profitabilitas cabang. Dia dapat bonus. Banyak profitabilitas datang dari pemotongan biaya yang agresif, termasuk pengurangan yang berarti. Jadi dia namanya apa namanya istilahnya nih, pemotongan biaya yang agresif itu maksudnya apa? Bahasa gampangnya itu namanya pelit namanya. Ya kan? Pemotongan biaya yang agresif termasuk pengurangan yang berarti. Sebentar. Baik. Oke. Nah, jadi dia bertugas selama 7 tahun, dia untung lah, dia dapat bonus lah, terus kan. Tapi dia dapat laba itu didapatnya dari penghematan yang luar biasa, kan gitu ya. Tahun lalu, tahun lalu nih, pesaing baru masuk ke pasar, ada bank baru menawarkan margin atau nisbah yang substansial dalam rangka meraih. Maksudnya ada pasar pemain baru, dia marginnya kalau di bahasa konvensionalnya bunganya, ya kan, kalau bunganya rendah ataupun bunga pembiayaannya. Kalau kita nih margin kan, kalau jual beli ini margin kita bikin. Kalau di kita misalnya 70-30 orang itu ataupun marginnya 10%, orang itu mau marginnya 9%, kan gitu. Nah, itu kan berarti kan istilahnya turun harga gitu kan, menurunkan harga. Bagi hasil lebih dengan harapan ini kan, tiap tahun mampu tahun lalu pesaing masuk asal menawarkan margin nisbah yang sudah siap melengkap meraih pangsa pasar. Dina menanggapi tindakan pesaing dengan menawarkan margin turun harga lagi, ya kan, diturunkannya lagi dengan harapan menjaga pasar yang sudah ada, diturun hargakannya lagi. Dina sangat khawatir karena tidak mendapatkan nasabah potensial sehingga pertumbuhan cabang dan profitabilitas terus terjaga. Jika profitabilitas tidak terjaga, gaji dan bonusnya akan dikurangi. PT dong, ya kan, cerita duit juga, dia nggak mau untung dia atau bonus dia tetap ada. Dina, ini dia kata apanya yang kasusnya kan. Dina telah memutuskan bahwa satu cara untuk membuat cabangnya lebih menguntungkan adalah dengan memanipulasi pembiayaan. Artinya ada dibuat pembiayaan fiktif, kelihatan untung jadi besar, kan gitu. Nah, di sini sudah integritasnya sudah hancur, ya, integritas dan nilai etikanya si Dina sudah hancur di sini. Dari sini saja sudah mulai dia ya. Ya, dari ketika pemotongan biaya yang agresif, ya kan, dan juga ini kan sangat khawatir untuk tidak mendapatkan nasabah potensial. Jika profil tidak dijaga, gaji dan bonus, jika tidak dijaga, gaji bonus dikurangi. Nah, dia sudah ke situ cerita dia. Ini kan efek dari apa ini? Efek dari yang di atas itu berdasarkan kinerja itu adalah lingkungan pengendalian. Ini efeknya. Makanya sistem yang bermasalah, sistem yang dibuat manusia itu memang begitu dia jadinya. Ada efeknya, efek negatifnya. Walaupun penilaian berdasarkan kinerja, efeknya apa? Orang berusaha terus kinerjanya dengan manipulasi karena dia tidak ada didasarkan oleh agama. Kan gitu. Nggak tahu dia. Masuk neraka nanti dia nokoh pun. Manipulasi pembiayaan yang dihalurkan. Dia ada kredit fiktif ataupun pembiayaan fiktif supaya nampak besar, ya kan? Supaya nampak besar sampai dia menunggu pesaingnya itu menaikkan dan artinya rugi atau bangkrut jadinya, kan gitu kan, bangkrut. Menurut dia nggak bisa mungkin hidup dengan margin sekian, margin harus minimal margin 10%, nggak mungkin dia bikin 9% kan gitu kan. Nggak betul itu, kita bikin 8% katanya kan.
Mungkin 8%. Dia berharap orang-orang datang ke dia. Dan yang bikin 9% itu bangkrut lah, nggak ada nasabahnya. Nah, ya kan gitu ya. Lalu di sini disebutkan Dina yakin jika pesaing menghentikan peningkatan margin bagi hasil dan bangkrut, salah satu penyaluran pembiayaan dapat diperbaiki dengan sedikit. Nah, lalu dia membuat nanti mungkin bisa jadi piutang tidak tertagih, piutang tidak tertagih, piutang tidak tertagih, sehingga terhapuslah dia jadinya manipulasi dia itu yang dipahami bagian akuntansi. Nah, inilah kasus internal control ataupun lingkungan pengendalian yang bisa malah membuat perusahaan menjadi rusak. Ya. Ini contohnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada kira-kira? Kalau tidak ada, kalian tunggu saja latihannya. Soalnya besok masuk kita ya. Besok kita bahas ini ya. Masih bahas kita ya. Bisa masuk ini? Enggak ya? Besok kita masuk? Rabu, Pak. Rabu, oke. Berarti Rabu lah kalian tunggu soal latihannya mirip-mirip seperti ini. Ya. Saya kira itu. Kita, kalau nggak ada pertanyaan, akan kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.